Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita memulai membaca kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah. Kalau pertemuan yang lalu masih muqaddimah pentahqiq, yaitu Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Sekarang kita mulai masuk pembahasan awal kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah, sekali lagi oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan para ulama memulai kitab mereka. Belum ketemu halaman 41. Halaman 41. Sudah ketemu semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembukaan dari kitab ini, sebagaimana kitab-kitab ulama yang lain dimulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk ta'asiyan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim yang setiap suratnya dimulai dengan Al-Basmalah. Dan yang ikut kajian kita hari Selasa tafsir surat Al-Fatihah, insyaallah paham penafsiran dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kembali lagi kepada tafsir surat Al-Fatihah yang sudah kita sampaikan, mungkin mau didengarkan ulang lagi rekamannya. Kemudian juga dimulai kitab-kitab para ulama dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ta'asiyan bisunnati Rasulullah SAW, mengikuti jejak Rasulullah SAW, karena beliau ketika menulis surat kepada para penguasa pada waktu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau
melanjutkan dengan ucapan dengan doa Rabbi yassir wala tu'assir. Wahai Rabbku, mudahkanlah, jangan dipersulit. Ini sebagai bentuk pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya. Dia senantiasa mohon kemudahan kepada Allah dalam semua permasalahannya, dalam semua aktivitasnya. Meskipun dalam kata-kata bismillah juga ada bentuk isti'anah, minta tolong kepada Allah. Bismillah artinya asta'inu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Cuma di sini ditegaskan lagi, beliau memohon kemudahan kepada Allah. Rabbi yassir. Ini juga mengingatkan kita ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbi syahri sadri wa yassirli amri. Demikian pula kita di sini memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mempelajari kitab ini hingga selesai dengan baik dan benar. Karena tidak ada yang mudah kecuali apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa seorang hamba meminta kemudahan kepada Allah. Rabbi yassir wala tu'assir. Dan dalam Al-Quran banyak doa itu dengan memakai nama Allah Ar-Rabb. Ya Rabbi zidni ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana hab lana min azwajina. Hampir rata-rata doa dalam Al-Quran pakai nama Allah Ar-Rabb. Di antara hikmahnya kata para ulama, karena orang yang berdoa minta dikabulkan doanya oleh Allah. Dan mengkabulkan doa, memenuhi hajat orang yang berdoa, itu bagian dari rububiyah Allah. Ini di antara hikmahnya. Kenapa kok banyak doa-doa dalam Al-Quran pakai rububiyah Allah, Rabb, ya? Karena ini kaitannya dengan dikabulkannya doa, dipenuhinya kebutuhan hamba. Misalnya orang itu minta rezeki, minta kesembuhan, yang menyembuhkan Allah. Ini bagian dari apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis juga yang masyhur, ketika Rasul menyebutkan seseorang yang yutilus safar as'asa aghbar, orang yang panjang perjalanannya dalam safar, compang-camping pakaiannya, berdebu badannya, dia pun berdoa dengan menggunakan kata-kata apa? Rabbi, Rabbi. Yaitu diantara apa? Salah satu hikmahnya, karena terkabulnya doa tergantung kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Baghdadi Al-Hambali atau Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini juga dipakai oleh para ulama dalam muqaddimah kitab-kitab mereka setelah basmalah, dalam rangka juga mengikuti Al-Quranul Karim. Karena beberapa surat Al-Quran dimulai dengan ucapan Alhamdulillah. Al-Fatihah diantaranya. Kemudian surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Demikian pula dalam surat apa lagi? Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, dan seterusnya. Demikian pula dalam surat apa? Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin, dan seterusnya. Bahkan juga di akhir-akhir surat Al-Quran ada ditutup dengan apa? Alhamdulillah. Di dalam surat Az-Zumar dan yang lainnya. Intinya menunjukkan tentang pentingnya walhamdulillah, ucapan pujian bagi Allah. Bahkan
dalam khutbatul hajah yang kita sering sampaikan di muqaddimah kajian khutbah kita. Rasul memulai dengan apa? Innal hamda lillah. Segala puji bagi Allah. Ini kalau mau dibahas panjang lebar ini. Ya, namun intinya seorang hamba hendaklah senantiasa memuji Allah dalam keadaan susah maupun senang. Rasul dikala senang mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika susah, ketika sedih mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, karena semua takdir Allah itu baik, ya. Intinya seorang hamba harus senantiasa banyak-banyak memuji kepada Allah. Sekedar ngetes saja yang ikut kajian kita hari Selasa ya, tafsir Al-Fatihah kan sudah mau khatam. Apa makna alhamdulillah itu? Nah, kalau bisa bahasa Arab zen. Apa arti alhamdulillah? Antum setiap hari membaca alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, itu terjemahannya. Ini itu semirip terjemahan. Ma makna alhamdulillah? Nggak ada yang tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, alhamdulillah artinya wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Ini yang ya selayaknya untuk terus diingat. Apalagi setiap hari antum membaca ayat ini. Wasful mahmud bil kamal, mensifati yang dipuji dengan segala kesempurnaan. Allah maha sempurna zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Dengan tambahkan kata-kata ma'al mahabba wa ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Ini bedanya dengan sekedar memuji. Kalau memuji secara umum ya memuji. Namun kalau untuk Allah harus ada tadi disertai rasa cinta kepada dan pengagungan kepada Allah. Ini kata-kata mahabbah wa ta'zim, ini salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Kalau orang memuji kadang cuma cari misalnya muka di hadapannya, bisa jadi munafik ataupun orang yang dzul wajahain, memuji namun di belakang mencaci maki. Ini beda. Ini memuji Allah dengan segala kesempurnaannya disertai rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, Allah apa artinya? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Siapa yang mentafsirkan itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini harus sering-sering ditanya ini biar enggak menguap. Allah artinya zat yang disembah dan diibadai oleh seluruh makhluknya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rabbil alamin, Ar-Rabb ini mencakup nama Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menguasai, menciptakan dan mengatur alam semesta. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alam artinya al-makhluk. Kullu ma siwallahi alam, setiap yang selain Allah adalah alam makhluk. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatul muttaqin, siapa yang bertakwa itu? Sebagaimana kata Talak bin Habib, arti takwa adalah anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka masyiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah
di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dalam rangka takut adab Allah. Artinya sekali lagi, orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah berdasarkan dalil, bukan ngarang-ngarang sendiri, dan niatnya mengharapkan pahala dari Allah dengan penuh rasa harap dan sekaligus takut akan azab Allah. Itu orang-orang yang al-muttaqin. Kemudian wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin. Semoga salawat ya Allah atas tuannya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah, salawatullah kepada Rasul artinya sanaullah ya, alaihi alan nabi indal malaika, sebagaimana penafsiran seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Salawat Allah kepada Rasul artinya pujian Allah terhadap Rasul di kalangan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dianjurkan terutama hari Jumat besok memperbanyak salawat kepada Ar-Rasul SAW. Salawat yang masyru', bukan yang bid'ah, apalagi yang syirik, naudzubillah. Kemudian semoga salawat atas Nabi kita Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad Sayyidul Waladi Adam, tuannya manusia, manusia terbaik, Rasul yang termulia, wa alihi at-tahirin, dan keluarga beliau yang suci, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki dari kalian, ini ayatnya berkaitan dengan perintah berjilbab kepada istri Rasul, perintah untuk para istri itu banyak diam di rumah, wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian Allah tutup dengan kata-kata sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian arijza, kekejian, dan untuk Allah mensucikan kalian, wa yutahhirakum tathira. Dan ini sebagai bantahan juga kepada kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui istri-istri Rasul sebagai ahlul bait. Mereka kelompok Syiah Rafidhah hanya menyempitkan ahlul bait pada Fatimah, Ali, Hasan wal Husain dan keturunan mereka. Istri-istri Rasul kata mereka bukan ahlul bait, padahal jelas Allah menamakan ahlul bait itu dalam ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirakum tathira. Wa ba'd, setelah itu faja'alana Allahu wa iyyaka minal muwaffaqin. Kata Ibnu Al-Banna rahimahullah taala, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mulai kitabnya dengan ad-du'a ya. Ini sebagai bentuk ar-rifqu bi talabil ilmi atau bi talabatil ilmi, sebagai bentuk kasih sayang, kelembutan terhadap para penuntut ilmu agama. Dan ini banyak dalam kitab-kitab para ulama, dimulai dengan apa? Ya, ad-du'a i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i. Dalam kitab apa itu? Usulus Salasa. Demikian pula dalam kitab yang lain. Coba tebak kitab apa ini? Penulis mengatakan asamanallahu wa iyyaka bittaqwa wa waffaqana wa iyyaka ilal huda. Ada yang tahu? Hah? Ahsanta barakallahu fikum. Ya, kitab Syarh Sunnah
oleh Imam Al-Muzani, dimulai dengan doa. Demikian pula dalam kitab yang terakhir kita khatamkan di sini, kitab apa? Syarh Sunnah Imam Barbahari terkadang memulai dengan kata-kata doa, i'lam atau fangzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamau min ahli zamadika khossatan, dan seterusnya. Ya, diajari penuntut ilmu yang bermanfaat sekaligus didoakan. Ya, ini kelembutan kepada para penuntut ilmu agama yang baik. Tapi kalau yang enggak baik, sebagaimana Imam Malik ketika ditanya oleh yang hadir di majelis beliau kaifastawa, dilemah lembuti apa diusir? Iya, yang baik dibaiki. Namun kalau yang suka membuat syubhat, suka membuat gara-gara, tadi Imam Malik pun apa? Mengusirnya karena membuat asyubuhat. Kemudian wa alhaqana bidarajatis sadiqin. Semoga Allah mengikutkan kita, menggolongkan kita semuanya ke dalam kelompok orang-orang yang sadiqin, yang jujur keimanannya, tidak munafik. As-sadiqin lawan dari kadzibin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang sadiqin. Di antaranya dalam masalah akidah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, mengaku ahli sunnah namun akidahnya menyelisih ahli sunnah. Ini bukan minas sadiqin. Ya, antara kewar-kewarnya, antara propagandanya dengan kenyataannya beda. Ini bukan yang as-sadiqin. Ya, akidah, apalagi sudah ngajar akidah namun postingannya menyelisih akidah salaf. Ini bukan minas sadiqin. Ini doa Imam Ibnu Al-Banna, faja'alana Allah wa iyyaka minal muwafaqin wa alhaqana bidarajatis sadiqin. Fa innaka sa'altani an akhtasira laka min kitabis syariati li Abi Bakar Muhammad ibni Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah usulan fi sunnati. Sesungguhnya engkau, wallahu alam, inilah salah satu sebab motivasi penulis menulis buku ini. Karena apa? Ada permintaan dari salah satu murid beliau. Ini beliau apa? Berbicara dengan orang yang meminta untuk beliau menulis buku ini. Ya, ini salah satu apa? Motivasi beliau menulis kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah. Beliau berkata kepada lawan, bicaranya yaitu wallahu a'lam murid beliau, sesungguhnya engkau meminta kepadaku untuk aku meringkas untukmu dari kitab Asy-Syariah karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri yang disingkat dengan Imam Al-Ajuri. Meringkas tentang apa? Usulan fi sunnah, masalah prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Dan ini yang sudah kita sampaikan di muqaddimah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafidhallahu ta'ala, bahwasanya banyak kitab-kitab para ulama itu muncul karena adanya apa? Permintaan. Ya. Kata beliau di halaman 9, kalau antum mau lihat lagi, wa raghma kathrati kutubi rahimallah fi hadha sya'n illa anna lam yakun yaktub illa ma taqtadi al hajah. Ini berkaitan dengan Syekhul Islam siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala khususnya, ya, dan juga yang lain, bahwasanya banyak ulama menulis kitab itu karena ada kebutuhan. Di antaranya apa? Karena ada permintaan. Gak asal nulis begitu saja. Terkadang demikian. Atau bukan asal kejar setoran, yang penting nulis, ya, entah hak entah batil, yang penting kejar setoran. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak. Para ulama menulis di antaranya karena suatu kebutuhan. Di antaranya apa? Permintaan. Di antaranya kitab ini, kitab Aqidah Wasithiyah yang sudah disampaikan. Demikian pula kitab tadi. Itu apa kitab?
Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Ini juga permintaan dari sebagian kaum muslimin. Demikian pula kitab Ushul Sunnah karya Imam Ibnu Abi Zamanin dari ulama mazhab Malikiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkaji kitab itu. Kitab Ushul Sunnah Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah taala itu juga sama permintaan dari murid beliau untuk beliau menulis kitab tentang apa? Al-Aqidah. Dan kata para ulama, ini pahalanya bukan hanya untuk penulis, namun yang juga apa? Meminta. Karena sebab dia meminta, bukunya terbit. Yang pahalanya luar biasa sampai hari kiamat insyaallah taala. Ini sekali lagi kata beliau menunjukkan bagaimana ketulusan murid dan guru, ketulusan, keikhlasan mereka yang talib meminta dengan tulus ikhlas dan mintanya itu nggak nyeleneh-nyeleneh, nggak aneh-aneh, namun yang betul-betul bermanfaat, dan gurunya juga sama di atas al-haq dan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, makanya bermanfaat insyaallah ila yaumi al-qiyamah. Beliau diminta untuk meringkas kitab Asy-Syariah. Ini yang sudah kita sampaikan, makanya dinamakan kitab ini dengan apa? Al-Mukhtar, pilihan artinya. Karena beliau meringkas, memilih poin-poin yang beliau anggap penting dari kitab Asy-Syariah. Meskipun sebetulnya kalau diteliti lagi kata para ulama, beliau bukan hanya meringkas kitab Asy-Syariah saja, namun ada kitab yang lainnya itu apa? Ada yang apa? Kitab Tauhid dari Sahih Bukhari. Kitab apa lagi? Ta'wil Mukhtalifi Al-Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Ini namun karena yang banyak dicantumkan dalam kitab ini, kitab syariah, ringkasan kitab syariah, beliau menyebutkan satu kitab saja, padahal bukan hanya syariah saja, yang lain juga. Wa ahki kalamahu fiha, dan untuk aku menceritakan ucapan Imam Al-Ajurri di dalam kitab tersebut. Fa ajabtuka ila dzalik, aku pun mengabulkan permintaanmu. Itkana imaman nasihan. Ini rekomendasi penulis terhadap atau kepada Imam Al-Ajurri, karena beliau Imam Al-Ajurri seorang imam kaum muslimin. Nasihan, yang memberi nasihat. Kategori memberi nasihat tentunya apa? Substansi isi nasihatnya benar. Karena jangankan manusia biasa iblis saja mengaku memberi nasihat. Wa qasamahuma inilakum alaminan nasihin. Enggak semua yang beri nasihat itu bisa diterima nasihatnya. Dilihat kalau nasihatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, enggak boleh diterima meskipun ngaku memberi nasihat atau sebagai penasehat, sebagai pembina. Inilakum alaminan an-nasihin. Namun Imam Al-Ajurri betul-betul sebagai nasih, karena ucapan beliau dalam kitab Asy-Syariah dan juga yang lainnya ini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat dan sangat bermanfaat. Wa wari'an salihan, beliau wara', jauh dari al-muharramat wa syubuhat, wa salihan, dan beliau adalah termasuk orang yang as-salih, yang insyaallah ikhlas, yang ittiba. Wa kalamuhu nairan wadihan, ucapan beliau terang benderang, jelas sekali. Insyaallah akan kita saksikan, buktikan sendiri bagaimana terang benderangnya ucapan beliau, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Nafa'anallahu wa iyyaka bihi wa jami'al muslimin insyaallah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya dan juga kepada kaum muslimin insyaallah. Ini beliau iringi terus dengan doa, karena memang doa silahu al-mu'min, doa huwal ibadah. Ini muqaddimah ringkas singkat dari Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Sekedar info saja, sebetulnya buku ini ada dari syarahnya, ada syarahnya, cuma tebal sekali. Sekitar kalau sama daftar isinya 500 halaman lebih.
Ya, kalau kita kaji ya nggak tahu berapa tahun ini. Cuma kita sekedar jadikan sebagai referensi untuk kita meringkas dari syarah ini ataupun yang lainnya, terutama kalau ada hal yang memang ya kita kesulitan dalam membaca ataupun menulisnya. Di antaranya tentang perawi-perawi. Mungkin sebagian kita baca perawi-perawi atau sanad kitab ini. Ya, kalau sudah kita sampaikan, salah satu metode penulis membawakan riwayat sanad perawi-perawinya. Itu nama-namanya butuh ya sakel. Ini ada sakelnya di sini. Ya, kita jadikan ini sebagai salah satu referensi untuk kita mensarah buku ini. Ya, kalau kita baca terlalu panjang sarahnya, bisa mungkin 5 tahun lebih mungkin. Ya, 500 halaman. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita mulai bab pertama. Bab ya kalau kita mau sebutkan judulnya Dalilu As-Sa'ir ilal Jannati Syarhu Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafidhallahu ta'ala. Ya. Kita mulai dengan ya bab pertama, babun fi wujubin nasihati wa luzumi sunnati wal jamaah. Bab tentang wajibnya menasehati, mempraktekkan ad-dinun nasihah dan berpegang teguh dengan as-sunnah dan al-jamaah. Ini bab yang luar biasa. Salah satu ciri khas al-sunnah melaksanakan ad-dinu an-nasihah, seperti yang akan kita jelaskan setelah ini. Demikian pula berpegang teguh dengan as-sunnah, sunnahnya Rasul, wal jamaah, jamaahnya para sahabat Rasul, dan sekaligus jamaah di sini yaitu jamaah kaum muslimin dengan imam mereka. Kata-kata luzumul jamaah, al-jamaah ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, al-jamaah artinya al-haqu, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Al-jamaah yang kedua artinya ma'ana li washabi, sebagaimana kata Rasul dalam hadis perpecahan umat yang akan insyaallah kita baca, pelajari dalam bab ini. Al-jamaah artinya yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Dua-dua penafsiran ini bertentangan atau tidak? Tidak. Kebenaran itu apa? Maka na'ali ar-rasul wa ashabu. Kebenaran adalah apa? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Kemudian al-jamaah juga artinya pemimpin kaum muslimin. Jamaah dalam arti jamaah kaum muslimin dengan imamnya mereka. Maka mengikuti jamaah, berpegang teguh dengan jamaah, yaitu berpegang teguh dengan kebenaran, dengan ajaran Rasul dan para sahabat. Di antara ajaran Rasul para sahabat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, menghormatinya, tidak mencaci makinya, apalagi memberontaknya, seperti yang akan disampaikan dalam hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat di bab ini. Kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Alban Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah. Riwayat pertama, qala akhbarana. Ya, kita baca dengan kata-kata qala dulu. Ini sekedar metode membaca riwayat seperti ini, jangan langsung akhbarana. Karena atika akhbarana menceritakan kepada kami. Kalau kita antum baca akhbarana, kayaknya apa? Perawi hadis ini, perawi riwayat ini ngomong langsung ke antum. Maka pakai kata-kata, mungkin ada yang bertanya, loh di sini kok nggak ada kola, kok Ustaz baca kola? Ini maksudnya apa? Qolal muallif, berkata penulis, karena ini sanadnya penulis, ya. Mungkin sekedar tambahan penjelasan, penulis, ya, itu katanya tadi kan meringkas dari kitab Asyariah al-Imam al-Ajurri. Imam al-Ajurri juga pakai sanad. Cuma sanadnya beda dengan sanadnya penulis. Sekedar gambaran saja. Antum di sini ikut kajian ana, ya.
antum mendengar ucapan ana. Antum misalnya pulang ke mahat antum ada yang pulang ke kampung, punya murid, ya, antara 1 dengan 2 kan beda murid-muridnya. Paham ya? Ya. Murid si B misalnya, itu sanadnya kepada gurunya apa si B. Si C punya muridnya itu sanadnya kepada si B apa si C? Si C. Paham ya? Meskipun nanti ketemunya kepada apa? Guru yang sama. Paham ya? Itu bedanya. Jadi sanadnya antara Imam Al-Ajuri dengan Imam Ibnu Al-Banna terkadang apa? Berbeda. Paham? Cuma intinya sama, nanti ketemu pada hadis Rasul atau pada ucapan para salaf yang lain atau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran sekilas tentang hal ini. Kata Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali, akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibni Yahya ibni Abdul Jabbar As-Sukkari rahimallah, qala haddatsana Ismail As-Saffar, qala haddatsana Abbas At-Tarqufi, qala haddatsana Muhammad ibni Yusuf an Sufyan an Atha ibni Yazid Al-Laitsi an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini sampai kepada sahabat Rasul yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadisnya masyhur dalam kitab juga Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah kita lewati ketika kajian hari Selasa pagi. Hadis ad-dinu an-nasiha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wallahu alam satu-satunya hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Innamad dinu an-nasiha." Sesungguhnya agama adalah nasihat. Innamad dinu an-nasiha. Sesungguhnya agama adalah nasihat sampai 3 kali. Innamad dinu an-nasiha. Rasul ulang-ulang sampai 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Agama adalah nasihat. Ini sebagaimana sabda Rasul tentang al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Padahal haji itu banyak, ada tawafnya, ada sa'inya. Cuma Rasul tegaskan al-hajju Arafah, menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah, yang itu merupakan salah satu rukun haji. Yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Sama dengan ini, pentingnya nasihat dalam agama, sampai Rasul mengatakan ad-dinu an-nasiha atau innamad dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Tamim Ad-Dari bertanya, liman? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi ta'ala wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Kata Rasul SAW, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Ya. Dalam kajian kita, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ini pernah kita sampaikan dalam bab pembahasan masalah menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya, di antaranya yang sangat perlu diperhatikan di sini, Rasul membedakan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dengan selain pemimpin kaum muslimin. Ini yang kita mau tegaskan di sini. Karena inilah salah satu perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Ya. Atau juga sekaligus membantah sebagian orang-orang yang mengaku ahli sunnah salafi namun suka mengkritik pemimpin di hadapan umum. Beda menasihati pemimpin kaum muslimin dengan menasihati selain pemimpin kaum muslimin. Rasul membedakan li'a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan selain pemimpin kaum muslimin. Dari apa? Entah itu rakyat, jelata, orang-orang yang selain pemimpin, baik dia sebagai ustaz, sebagai dai. Ini kalau salah dan kesalahannya terang-terangan di medsos di hadapan umum boleh dibantah terang-terangan. Tapi kalau pemimpin tidak boleh dikritik di hadapan
umum karena Rasul membedakan di sini, ya. Apalagi Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah setelah membawakan ad-dinun nasiha, kemudian beliau membawakan bab kaifa takunu nasihatur ra'iyah lil alwali atau lil ahmir. Bagaimana cara menasehati pemimpin kaum muslimin? Yang mana di situ disebutkan sabda Rasul, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubrihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, maka jangan di hadapan umum. Ini dalilnya khusus untuk pemimpin. Ya. Adapun sabda Rasul man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ini untuk umum. Boleh terang-terangan membantah, menasihati selain pemimpin kaum muslimin. Maka jangan dicampur adukan atau jangan dibalik. Ya. Ada oknum-oknum yang ketika mau nahi mungkar nasihati pemimpin terang-terangan di medsos. Tapi ketika dibantah dia nyuruh untuk apa? Dijepri. Ya. Ini aneh bin nyelan. Yang wajibnya itu dengan sembunyi-sembunyi jepri, tapi terang-terangan dia lakukan. Yang dibolehkan dibantah terang-terangan, diwajibkan untuk itulah si Jeffrey. Baik. Intinya ini yang perlu kita tegaskan. Adapun makna hadis ini kita mau ringkas dari ucapan Imam Al-Qurtubi tentang apa makna ad-dinun nasiha. Ya, kalau mau lebih lengkapnya atau lebih terperinci silakan dengarkan kajian kita hadis Arba'in Nawawiyah tentang ad-dinun nasiha. Imam Qurtubi dalam tafsirnya ketika melewati ayat nasahu lillahi wa rasulihi dalam surat At-Taubah, beliau mengatakan an-nasihatu lillah ikhlasul i'tiqadi fil wahdaniyah. Antum bisa tulis kalau mau cepat. Arti nasihat untuk Allah artinya mengikhlaskan keyakinan tentang keesaan Allah. Artinya meyakini akan keesaan Allah dengan ikhlas. Artinya ikhlas dalam segala hal, terutama dalam masalah al-aqidah. Makanya akidah itu syaratnya sama dengan ibadah, harus ikhlas. Ya. Ada orang ditanya, di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Tapi karena dia itu sedang cari muka di hadapan ahli sunnah. Padahal tidak seperti itu. Naudzubillah min dzalik, nifaq. Ya, sebagaimana orang munafikun. Makanya sebagian para ulama juga mau warning, hati-hati dengan orang-orang yang menyelinap ke dalam dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah lagi laris manis, mereka menyusup padahal hatinya enggak cocok. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka harus ikhlas, ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, mengikhlaskan akidah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa tanzihuhu anin naqais, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, dari sekutu, dari tandingan, dari aib. Wa tanzihu anin naqais wa raghbatu fi mahabihi wal ba'du min masakhatihi, menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan menjauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu ringkasnya arti nasihat untuk Allah. Adapun nasihat untuk Rasulnya artinya at-tasdiqu binubuwatihi, membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, membenarkan nubuah beliau, kenabian beliau. Wa iltizamu ta'atihi fi amri wa nahyihi, berpegang teguh
atau melaksanakan ketaatan kepada Rasul atau melaksanakan perintah, menjauhi larangan Rasul. Mentaati Rasul yaitu dalam meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Wa muwalatu man walahu wa muadatu man adahu. Berloyalitas kepada yang berloyalitas kepada Rasul dan memusuhi yang memusuhi Rasul. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi syarah atau penjelasan hadis ad-dinun nasiha dari ucapan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ad-dinu an-nasiha sampai kepada an-nasiha li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Membenarkan kenabian beliau, berpegang teguh dengan ketaatan kepada beliau dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian berwala kepada yang berloyalitas kepada Rasul dan memusuhi yang memusuhi Rasul. Kemudian wa tauqiruhu, menghormati Rasul dan tentunya menghormati sunnah Rasul juga. Tauqiruhu wa mahabbatuhu wa mahabbatu ali baitihi, mencintai Rasul dan mencintai keluarga Rasul. Ahlus sunnah mencintai keluarga Rasul, tapi tidak sampai berlebihan sebagaimana kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Wa ta'zimuhu wa ta'zimu sunnatihi, mengagungkan beliau dan mengagungkan sunnah beliau. Itu salah satu makna nasihat kepada Rasul. Wa ihya'uha ba'da mauti bil bahthi anha, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul setelah meninggal dunia dengan mempelajarinya. Menghidupkan sunnah Rasul dengan mempelajari sunnah tersebut. Wa tafaqquh fiha wa dzabbu anha, membela sunnah Rasul. Wa nashruha, menyebarkan sunnah Rasul. Wa du'a ilaiha, menyeru umat kepada sunnah Rasul. Wa takhalluq bi akhlaqihil karimah, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kalau kita syarah ya bisa berjam-jam ini, bisa satu hari satu malam juga. Wa kada an-nushuli kitabillah, adapun nasihat untuk kitabillah yaitu dengan qiraatuhu, membacanya. Wa tafaqquh fihi, mempelajari isinya. Wa dzabbu anhu, membela Al-Quranul Karim, membela Al-Quran ketika dilecehkan. Wa ta'limuhu, mengajarkan Al-Quran. Wa ikramuhu, menghormatinya. Wa takhalluq bihi, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin artinya talqul khuruj alaihim, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Al-khuruj, kata para ulama, ada dua macam: memberontak dengan senjata dan dengan lisan. Caci makian kepada pemimpin termasuk bentuk al-khuruj ala walil amr. Wa irsyadum ilal haqqi wa tanbihuhum fima aghfalu min umuril muslimin, menasehati, mengingatkan pemimpin kaum muslimin ketika lalai, tapi dengan catatan tadi, yaitu dengan apa? Ya, sembunyi dengan rahasia, tidak terang-terangan di hadapan umum, dan dengan lemah lembut. Waluzumu ta'atihim wal qiyam biwajibi haqqihim, mentaati perintah mereka, yaitu tentunya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat untuk amatil muslimin, rakyat selain pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan tarku mu'adatihim, tidak memusuhi mereka, ya tentunya tanpa hak. Nggak salah dimusuhi, ini jauh dari nasihat kepada kaum muslimin. Wa irsyadum wa hubbus salihina minhum, mengingatkan mereka yang salah, yang keliru,
dan mencintai orang-orang yang saleh dari mereka. Wa du'a li jami'ihim, mendoakan mereka kaum muslimin. Wa iradatul khairi li kafatihim, dan menghendaki kebaikan bagi mereka semuanya. Ini secara ringkas sekali lagi makna ad-dinun nasiha yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi membawakan sanad lainnya. Rawahu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal fil Musnad an Sufyan an Suhail bin Saleh an Atha, riwayat yang lainnya. Ini kita lewati saja, insyaallah kita akan lanjutkan langsung pada pertemuan yang akan datang, poin yang ketiga. Wallahu taala a'lam. Ini kemarin pada waktu pertemuan terakhir ada pertanyaan yang kita sudah janji mau jawab, kita carikan ya jawabannya dari fatwa para ulama. Di antaranya ini masalah apa? Bolehkah menggunakan masjid untuk kegiatan bela diri karena tidak adanya tempat di selain masjid ya. Ini kita bawakan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Pertanyaannya mirip ya. Ada pertanyaan kepada Syekh sama atau Syekh setelah assalamualaikum dan seterusnya, beliau ditanya, ana ahadul mudarribin fi kulliyatin askariyah fi lu'bati karate ya. Bahwasanya pertanyaan dari pelatih silat atau bela diri karate atau yang semisalnya ya. Di sini tahulah siapa pelatihnya. Ya, wahya lu'batu difa'anin nafsi, itu latihan bela diri. Wal kulliyatu la yujad fiha makan mukhassasi tadrib. Namun enggak punya tempat latihan khusus, ya. Kata penanya, fahal yasihu an aquma bit tadrib fi makanin yubna ala asas anau masjid? Bolehkah aku latihan di masjid istilahnya? Maka jawaban Syekh, madama anna hadat tadrib yanfa fi sabilillah wa fi jihad a'daihi fala ba's. Selama latihan itu bermanfaat di jalan Allah untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah, maka tidak mengapa. Rasul sallallahu aqar al-habasha wa la'ibu fil masjid bid-darki wal hirab. Ya duruna fil masjid bid-darki wal hirab. Dulu ada orang-orang dari Habasya yang latihan apa atau bermain pedang atau senjata di masjid. Rasul menyaksikan. Rasul tidak apa? Melarang. Jadi kesimpulannya kata Syekh, fa idza kanatil lu'ba yusta'an biha ala difa'anil ala nafsi wa jihadil ada wa tawaqqi syarrin fala ba'sa fil masjid ala difirah wa fi sa'ah. Kata beliau, selama latihannya itu digunakan untuk membela diri, untuk memerangi musuh-musuh Allah, untuk menjaga diri dari kejelekan mereka, maka tidak mengapa latihan di masjid. Memang kalau itu apa? Memang ya tempatnya luas ataupun memang mencukupi, hatta yujad makan akhar. Namun kalau ada tempat lain yang lebih istilahnya layak, lebih baik di luar masjid. Cuma kalau tidak ada masalah. Yakunu fil la'ab bisyarat. Kalau latihan di masjid syaratnya alla yakuna hadzal la'ib mimma yata'adza bil masjid min takhribin aw baulin aw ghairi dzalik. Dengan syarat jangan sampai latihannya itu mengganggu masjid, samsaknya pakai dinding masjid misalnya, mihrab atau mimbarnya dipukuli, jangan, ya, atau sampai kencing-kencing di masjid, jangan. Naudzubillah min dzalik. Artinya tetap dijaga kehormatan masjid tersebut. Wallahu taala a'lam. Aqul qouli hada, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.